Kamu jangan nekat, Nadia. Selangkah kamu maju, nasib kamu bisa sama dengan ayah kamu. Aku minta sama ibu. Ibu harus tegas dalam memilih keputusan. Ibu pilih aku atau Bu Nadia. Keluarga sendiri dimata-matain. Rumah sendiri disadap. Apa sih isi pikirannya? Kamu itu terlalu lemah untuk tahu kebenarannya. Aku mau nikah sama kamu. Yes. Akhirnya ending bahagia dari semua rencana aku tercapai. Aku akan jadi istri Afgan Daryanto. Kalau suatu hari nanti Bapak melamar saya hanya karena rasa dendam, saya akan menolak. Kalau gitu, saya akan menunggu sampai yang tersisa dari kita cuma cinta. Duduk, Bu. Aku pikir Ibu kesini buat nanyain soal persiapan pernikahan. Ibu kesini hanya ingin meminta kamu untuk memikirkan kembali rencana pernikahan kamu, Nak. Maksud Ibu? Maksud Ibu hanya nggak pengen kamu salah langkah. Apa kamu yakin dengan pernikahan ini? Karena pernikahan yang didasari dengan kebohongan dan juga keterpaksaan itu nggak akan pernah berlangsung lama. Tadi waktu aku datang nemuin Ibu nggak ngomong apa-apa. Sekarang Ibu minta aku untuk mikirin lagi tentang pernikahan aku. Ibu nggak pengen lihat aku nikah sama Afgan? Oh, bukan. Atau Ibu diminta kesini sama anak yang Ibu besarin dari kecil untuk ngebatalin pernikahan aku, iya? Enggak kayak gitu. Bu, aku tuh juga anak Ibu. Kenapa Ibu mau ngambil kebahagiaan aku? Sekali aja Bu, sekali aja Ibu pikirin tentang aku juga, Bu. Kamu salah paham, Nak. Terus yang benar apa, Bu? Yang benar itu waktu aku ngusir Afgan di depan mata Ibu sendiri. Iya. Ibu lihat kan sekarang Afgan balik lagi ke aku, Bu. Setelah dia ngelihat Isyana sama Axel bahagia. Cinta aku udah kembali, Bu. Anak Ibu dua-duanya udah menemukan pria yang mereka cintai, Bu. Kenapa Ibu gak bisa bahagia aja sih? Tapi yang kamu lakukan salah, Nadia. Kak, bener. Cinta itu nggak bisa dipaksain. Dan sekarang kamu tuh sudah mencoba segala hal hanya untuk mendapatkan Afgan. Dan itu namanya memaksakan cinta. Dan kamu tega untuk membuat hidup Afgan lebih buruk lagi? Cukup. Ibu nggak bisa. Cukup. Aku nggak mau dengar kata-kata lagi dari mulut Ibu. Ibu pergi sekarang. Pergi, Ibu. Nadia. Stop! Stop! Ayo Pak, terus. Ayo terus Pak. Ayo terus Pak. Ya terus Pak. Ya terus. Ya terus Pak, terus. Terus Pak. Kenapa kamu selalu ada di pikiran saya, Isyana? Kenapa saya belum bisa melupain kamu sejauh ini? Saat hati bicara logika terdiam, di persimpangan mana yang harus ku pegang. Ini bukan cinta Cinderella, tak ada sepatu kaca, hanya rasa yang membara di tengah badai. Bu Maya? Afgan, Bu Maya ngapain di sini? maaf tapi Ibu permisi. Bu Maya? Bu Maya? Kenapa Bu Maya aneh banget? Afgan, aku capek. Maksud kamu? Aku capek harus selalu ngebelain hubungan kita.
Aku cinta banget sama kamu dan ternyata itu doang kesalahan aku. Aku selalu dihakimin, selalu dihina seolah-olah kayak pernikahan ini aku yang mau, bukan kamu. Ibu minta aku ngebatalin pernikahan kita. Dan aku tahu alasannya kenapa. Karena dia nggak pengen ngelihat aku bahagia, Afgan. Tapi ini keputusan aku yang milih. Kenapa semua orang ikut campur? Apa kamu mau aku umumin semuanya soal pernikahan kita? Kamu beneran mau ngelakuin itu? Mungkin memang ini yang terbaik. Aku dan Isyana memang gak ditakdirin untuk bersama. Dan sekarang hanya Nadia yang selalu ada untuk aku. Selalu mencintai aku dan aku akan biarin cinta kamu menang. Halo, Ma. Ma, aku minta tolong sama Mama untuk persiapannya. Siapin semuanya, Ma. Aku mau umumin soal pernikahan aku dan orang-orang harus tahu siapa calon istri aku. Makasih, Ma. Afgan, makasih ya. Ya. Kita udah berhasil keluar dari semua itu. Kita berdua. Sama-sama. Itu bagian yang gak akan pernah saya lupain. Mereka pikir aku yang kalah. Mereka pikir cinta itu kompetisi. Soal aku cuma cadangan. Mereka pikir aku hancur dan dibuang. Aku yang menentukan siapa yang pergi. Aku gak akan merangkak balik ke Isyana. Aku gak akan memohon untuk dipilih dan aku yang memilih. Selesai, Bu. Kalau gitu saya tunggu di luar ya. Terima kasih. Nadia, kamu gak boleh terlihat terkalahkan. Justru sebaliknya, kamu harus menjadi perempuan yang luar biasa. Perempuan tangguh, perempuan yang tidak terkalahkan. Bahkan saat ini kamulah pemenangnya. Oke? Kenapa Tante ngomong kayak gitu? Karena kemenangan itu udah di depan mata kamu. Karena sebentar lagi, Afgan akan jadi milik kamu. Dia calon pengantinnya kamu. Dan kemenangan ada di pihak kita. Karena nanti, kamera itu tidak melihat rahasia di antara kita. Tapi justru sebaliknya kamera itu akan menangkap cerita yang kita ciptakan sendiri. Tapi perempuan itu, Tante. Ibu Maya. Kemarin dia datang ke sini dan dia menentang pernikahan aku sama Afgan. Aku gak akan biarin siapapun ngerusak pernikahan aku sama Afgan. Termasuk ibu kandung aku sendiri. Dan dia bahkan gak pantas disebut ibu kandung aku. Nadia, menurut Tante, kamu gak perlu pikirin masalah Ibu Maya. Dan apapun masalahnya, semua akan berlalu. Sekarang yang dibutuhkan Afgan adalah genggaman erat kita untuk dia. Dia butuh itu. Dan kamu harus melakukannya ya. Iya, pasti Tante. Aku gak akan ngebiarin siapapun ngerusak kebahagiaanku. Coba kamu lihat. Sekarang ini, kamu itu seperti ratu. Ratu yang bisa menaklukkan semuanya.
Dan apapun perintah kamu, semua akan terlaksana. Dan acara ini sekarang kamu hadapin semuanya. Karena tante mau pernikahan kamu harus viral. Ya. Kamu harus jadi pemenangnya. Oke? Oke, Tante. Bu, pemotretannya udah siap. Oke, terima kasih. Permisi, Bu. Adisti, sepertinya Afgan harus dipanggil. Karena pemotretan udah siap. Oke. Good luck. Afgan, ada yang harus aku bicarain sama kamu. Nggak ada yang perlu kita bicarain lagi. Afgan, tolong jangan lakuin ini. Pernikahan itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kamu tetap pengen melanjutkan, nah dia bakal narik kamu ke sesuatu yang buruk, Afgan. Mumpung kamu masih punya waktu, kamu masih bisa milih. Percaya sama aku. Nggak usah ngajarin aku soal pilihan. Memangnya pilihan kakak bener? Pilihan kakak itu ngambil perempuan punya adik kandung sendiri. Pilihan kakak itu nyadap, mata-matain keluarga sendiri. Harus aku contoh? Afgan, aku nggak punya setitik pun niat untuk mendekati Isyana. Apalagi jatuh cinta sama Isyana. Ini semua terjadi gitu aja, Afgan. Semua terjadi begitu aja. Kalau ini karena Kak Excel, semua terjadi begitu aja seolah-olah dia nggak sengaja. Yang penting apa? Yang penting kakak dapat apa yang kakak mau, walaupun itu bukan punya kakak. Afgan, ini bukan soal siapa yang akan berakhir dengan siapa. Tapi ini soal benar atau salah. Kamu juga pasti masih ingat kan? Ketika kamu menghancurkan diri kamu sendiri untuk membuktikan sesuatu. Dan sekarang kamu pengen mengulangi kesalahan yang sama. Gak usah ngajarin aku soal benar atau salah. Kalau diri kakak sendiri adalah sumber kehancuran, sumber berantakannya semua yang sudah terjadi. Keluarga, Isyana, aku, semua hancur berantakan. Stop ngajarin aku. Afgan, kamu benar-benar sedang menghancurkan diri kamu sendiri. Kamu membiarkan Mama Paramita, Nadia, masuk ke dalam kehidupan kamu dan menghancurkan segalanya. Dan kamu bukan lagi adik yang aku kenal, Afgan. Afgan yang aku kenal, dia akan mengatasi semua masalah ini dan gak akan membiarkan masalah ini terjadi. Itu Afgan yang aku kenal. Oke? Asal kamu tahu, Kak. Kamu udah ambil hal yang paling penting di hidup aku. Afgan, aku benar-benar gak tahu harus berucap dan bertindak apa untuk hidup kamu lagi. Saat ini aku cuma bisa berdoa supaya kamu gak nyesal dalam mengambil putusan. Aku sayang sama kamu, Afgan. Tolong pikirkan itu baik-baik. Ibu sudah tahu beritanya. Foto-foto itu. Ibu tahu apa yang kamu rencanakan, Nadia. Kalau sampai kamu nekat nikah sama Afgan, Ibu akan bongkar semuanya ke publik. Setiap rahasia, semua, tanpa terkecuali. Bu, aku tahu ibu tersinggung sama sikap aku kemarin, tapi aku nggak bermaksud kayak gitu. Aku cuma emosi, Bu. Ibu sudah berdamai dengan keadaan di mana ibu sudah kehilangan satu orang anak karena kebencian. Maka ibu tidak akan membiarkan
yang satunya pun ikut hancur. Dan ibu juga tidak akan membiarkan kamu membawa Afgan lebih hancur. Ibu nggak usah ngajarin aku soal kehancuran. Dulu aku dibuang kayak sampah, Bu. Dan aku nggak akan biarin itu terjadi lagi. Afgan udah memilih aku. Afgan memilih kamu karena dia tidak tahu tentang kebenaran. Dan kalau sampai kamu menikahi Afgan dengan tidak jujur, maka ibu akan memberitahukan semua hal ini ke media. Ibu akan beberkan semuanya. Mam, kalau sampai Ibu Maya benar-benar melakukan semua itu, gimana nasib kita? Kita bisa keseret, Mah. Kenapa kamu harus khawatir? Kalau sampai itu terjadi, kita tinggal singkirkan Ibu Maya. Rehan, kamu jangan main HP terus. Belajar dong. Ini aku aja baru megang HP, Kak. Lagian kalau kita gak megang HP itu, kita nggak bisa tahu info-info terkini. Info-info terkini tuh apa sih? Ya paling game. Aku gak main game, Kak. Nih, aku lagi nonton berita. Lagi lihat-lihat berita, Kak. Berita apa coba? Lagian kamu ngapain sih buka akun-akun yang kayak gitu? Kamu tuh lagi ngepoin artis siapa? Siapa aja lah, Kak. Kan berita gratis. Coba kakak lihat bentar. Saya cinta sama kamu. Saya mencintai kamu, Isyana. Bapak tuh ngapain sih muter-muterin cincin? Cincin itu gunanya ditaruh di jari, Pak. Ngerti? Nih, saya contohin. Ini kan cincin saya. Ya saya contohin, Bapak aja nggak ngerti, Bapak diputer-puterin. Enggak usah. Ini cincin saya, biarin aja udah. Kaisana kenapa? Nggak apa-apa. Nih. Ya, Mai. Aku nggak bisa biarin semua ini, Bu. Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Aku rasa aku harus pergi menemui media, Bu. Aku nggak bisa membiarkan pernikahan ini terjadi. Pernikahan ini harus digagalin, Bu. Kamu tenang dulu. Jangan gegabah mengambil keputusan. Lagian kamu mau lapor ke media mana? Nggak segampang itu, Mai. Ya, Maya nggak tahu, Bu. Media mana aja. Apa aja deh yang penting. Maya harus mencoba segala cara untuk menggagalkan pernikahan ini, Bu. Maya nggak mau Afgan menikah dengan Nadia seperti ini. Maya nggak bisa, Bu. Enggak, kali ini Ibu nggak mau biarin kamu pergi. Kamu jangan pergi. Jadi maksud Ibu setuju dengan pernikahan ini? Ibu tega sama Isyana? Terus kamu pikir kalau pernikahan itu gagal karena Isyana, kamu kira Isyana tidak akan hidup menderita lagi? Iya. Kalau sampai Isyana tahu, dia nggak akan maafin kamu lagi, Nak. Tapi Maya lebih menderita kalau Maya melihat Isyana menderita, Bu. Ibu tahu perasaan kamu. Tapi kamu harus pikirkan, kalau sampai perbuatan Nadia terbongkar, dia juga akan hancur. Kamu nggak mau kan kehilangan kedua putri kamu sekaligus? Maya udah tahu konsekuensinya, Bu. Selama ini kita udah terlalu banyak menutupi semuanya, Bu. Sekarang waktunya. Menurut Maya ini waktunya kita harus mengungkapkan semuanya, Bu. Maya,
Hidup ibu ini sudah lebih dulu dari kamu. Selama ini sudah banyak hal yang ibu sembunyikan. Ibu tahu ibu salah. Tapi kalau sampai kamu bongkar sekarang, semuanya akan hancur. Tapi aku nggak bisa, Bu. Enggak. Kamu dengar omongan ibu. Bukan cuma Nadia yang akan hancur, tapi semuanya. Semuanya. Maya tahu, Bu, Maya bukan ibu yang baik. Selama ini, Maya cuma bisa jadi penonton dan pengecut, Bu. Ini bukan soal pengecut atau tidak, Mai. Tapi ini kita lakukan agar kita tidak kehilangan. Maya nggak tahu lagi, Bu. Aku nggak tahu lagi yang mana yang baik dan yang mana yang salah. Tak terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teriri. Ini bukan saat yang tepat untuk aku nyamperin Afgan. Disti, aku butuh bantuan kamu. Kamu kenapa sih, Nat? Jangan bikin panik deh. Aku takut Afgan makin menjauh dari aku. Kamu lagi parno aja kali, lagi overthink. Nggak mungkin. Aku tuh takut pernikahan aku besok akan berantakan. Kalau Afgan sampai berani melakukan itu, kamu harus ambil tindakan. Ya tapi gimana aku harus ngapain? Ya kamu tinggal bikin dia buktiin di depan orang-orang kalau dia mau komit sama kamu. Maksudnya kita harus ngundang media buat pers? Enggak, Nadia, bukan gitu maksud aku. Kamu cuma butuh bikin dia siaran langsung bareng kamu dan suruh dia ngomong di depan publik kalau dia emang mau komit sama kamu. Emang dia mau ya live kayak gitu? Ya pasti mau lah, tinggal kamu paksa aja gak sih? Nadia, sebetulnya kamu itu nggak perlu minta restu dari dia. Tapi setidaknya bikin dia terpojok dan tidak ada pilihan. Itu yang benar. Ya, benar. Kamu harus paksa dia. Oke, sekarang mendingan kamu datangin kamar dia. Nanti Tante sama Adis dinyusul ya. Ya udah, sekarang kamu ke kamar dia. Afgan. Ada yang mau aku tanyain. Kamu mau nggak kalau kita bikin siaran live? Isinya cuma something sweet about us aja. Buat aku pribadi hal-hal kayak gitu nggak perlu, Nat. Ya tapi kenapa, Afgan? Kita kan jarang bikin live kayak gini. Ini juga buat fans kita. Fans? Siapa yang punya fans? Aku bukan public figure. Kita nggak butuh ngelakuin live streaming atau apapun itu. Afgan, kenapa belum mulai? Katanya kamu mau live. Buat apa juga sih, Ma? Afgan, kamu sadar gak sih? Semua orang itu menunggu berita dari kamu. Mereka antusias. Lagian kan gak ada yang direpotkan.
Semuanya dari rumah. Iya, lagian emang biasanya kan kalau keluarga kita bikin acara besar pasti diumumin ke publik. Seenggaknya dengan kalian berdua live, mereka juga udah seneng kok. Oke Afgan, sekarang kita mulai yuk. Ya. Afgan, aku janji kita akan selalu sama-sama. Persis kayak kamu yang selalu ngasih kesempatan dan harapan buat hubungan kita. Kita akan ngabisin sisa hidup kita penuh dengan cinta. Karena takdir udah bawa kita sampai ke sini. You're everything to me. Ya, aku juga terima kasih sama kamu, Nadia. Kamu selalu terima aku, selalu cinta sama aku dan selalu ada buat aku. Terlepas apapun kondisinya, aku bakal jagain kamu seumur hidup aku. Itu kewajiban aku. Kasihan Nadia. Kelihatan banget kalau dia doang yang cinta sama Afgan. Komen-komennya lucu banget deh. Banyak yang komen, katanya ada yang keren banget, couple goals. Terus ada yang bilang langgang ya, long last. Semoga cinta kalian abadi. Udah kan? Aku gak nyaman. Oke, udah dulu ya guys, bye. Nat, sabar ya. Aku juga terima kasih sama kamu, Nadia. Kamu adalah perempuan yang selalu terima aku. Kamu selalu cinta sama aku. Apapun keadaan, kamu selalu ada buat aku. Apa benar semua omongan Pak Afgan? Dia benar-benar ingin hidup bersama Bu Nadia. Untuk ke depan aku kan selalu jagain kamu. Karena itu kewajiban aku. Isyana, saya cinta sama kamu. Semua yang sudah saya lakukan selama ini, itu saya lakukan demi orang-orang yang saya cintai. Dan saat ini, kamu adalah orang yang Isyana. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah, namun rindu menjadi tersungkur menantimu, meski hati teriris menepi pada kelam mencari sisi Saya cinta sama kamu. Saya mencintai kamu, Isyana. menyengat, memanggilmu tanpa sangka.
Selama ini, Pak Afgan menyalurkan rasa pedulinya terhadapku melalui kata-kata. Jauh berbeda dengan Pak Axel. Dia selalu ada pada saat aku membutuhkannya. Dan Pak Axel juga nggak pernah memberikan aku kata-kata yang manis. Dia melakukannya semua dengan aksi. Dan apa yang Pak Axel lakukan kepadaku jauh lebih istimewa. Kasihan Isyana. Ini pasti karena Afgan dan Nadia. Sepertinya aku jangan di rumah dulu kalau lagi kayak gini. Aku takut nenek dan ibu ngelihat aku lagi sedih. Tapi aku harus kemana ya? Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada. Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Aku juga terima kasih sama kamu, Nadia. Kamu adalah perempuan yang selalu terima aku. Kamu selalu cinta sama aku. Apapun keadaan, kamu selalu ada buat aku. Aku nggak perlu mikirin tentang Pak Afgan lagi. Udah cukup. Isyana. Maafin saya, Isyana. Maafin saya. Kamu jadi kayak gini pasti karena saya, kan? Isyana. Pak Axel.
Bapak kok bisa ada di sini? Oh, saya datang ke sini untuk memberikan kamu ini. Ini apa, Pak? Kamu akan tahu ketika kamu membukanya. Maksud Pak Axel apa? Oh, ngeselin banget sih orang-orang ini. Orang-orang ini ya, karena aku laporin semuanya yang ngehina aku. Aku udah ngelakuin semuanya biar mereka nggak ngeremehin aku. Tapi sekarang masih aja aku dihina. Sebenarnya kurang apa lagi sih? Aku udah ngorbanin semuanya, tapi Afgan juga masih ninggalin aku di depan ribuan orang. Nadia, menurut Tante, kamu sudah gagal, Nadia. Maksud Tante apa ya? Kamu sudah gagal mempertahankan Afgan di sisi kamu. Ngerti? Jadi menurut Tante ini semua salah aku? Aku masih nggak paham apa maksud Pak Axel memberikan ini semua ke aku. Isyana. Lihat saya. Ada hubungan apa kamu sama Axel? Kenapa kamu nggak bisa jawab? Dugaan saya benar? Kamu nggak bisa jawab karena kamu selama ini diem-diem punya hubungan sama Axel. Kamu selalu bilang kamu cinta sama saya. Sekarang saya nggak tahu. Kamu benar-benar cinta sama saya atau kamu cuma pura-pura, Isyana? Kenapa Tante jadi nyalahin aku ya? Tante nggak lihat tadi di live streaming? Aku sendiri kelihatan paling bahagia. Bukan Tante, bukan Adisti, aku. Nat, udah kamu tenangin diri kamu dulu. Aku itu udah memberikan segalanya demi rencana ini dan aku udah dengerin semuanya yang Tante minta untuk aku lakuin. Tapi sekarang aku jadi bahan ketawaan orang-orang. Kalian paham gak sih? Kamu kenapa sih, Nadia? Bisa tenang nggak? Kamu jangan terus emosi kayak gini. Tante, aku tuh udah kehilangan Afgan. Tante sendiri yang bilang Afgan akan nerima aku lagi. Aku udah nunggu terlalu lama, Tante, dan Afgan masih aja mikirin perempuan itu dibanding aku. Seharusnya aku udah nyingkirin perempuan itu waktu aku ada kesempatan. Kamu tidak bisa menyingkirkan perempuan itu kalau emosi terus kayak gini, Nadia. Tante ngeremehin aku. Nat, please. Kita percaya sama kamu, tapi kamu tenangin diri kamu dulu. Kamu ngapain hidup aku tenang ya, Kak? Dari awal aku tahu yang kamu pikirin cuma kemenangan kamu doang kan? Bullshit, pengen aku bahagia. Ini yang sebenarnya kayak Axel mau kan? Ngancurin hidup adik kandungnya sendiri dan ngambil semua yang dia punya. Afgan, ini bukan lagi soal siapa yang mengambil milik kamu. Tapi ini soal siapa yang bertahan dan tetap ada ketika semuanya hancur. Dan jelas, itu bukan kamu, Bang. Oh ya? Isyana.
Saya mau kamu jujur. Di sini, saya mau kamu ngomong. Di sini, di depan saya, di depan Excel, kamu tentuin pilihan kamu. Ayo Isyana. Saya. Jawab Isyana, saya atau Excel? Afgan, lepasin tangan Isyana. Aku nggak butuh kakak ngomong. Isyana jawab, saya atau Excel? Kamu yang pilih, kamu yang tentuin. Jawab Isyana, saya atau Excel? Isyana, saya butuh jawaban. Saya mau Excel juga denger langsung di sini sekarang. Siapa pilihan kamu? Kamu harus pilih. Kalian berdua ini anggap saya apa sih? Hah? Saya ini bukan piala, bukan hadiah yang bisa kalian perebutkan. Saya juga bukan orang yang ikut masuk dalam konflik keluarga kalian. Saya itu manusia bebas. Saya bebas memilih apapun yang saya mau. Termasuk memilih untuk tidak menjadi salah satu dari ambisi kalian. Afgan, Bapak bilang kalau Bapak cinta sama saya. Tapi pada saat muncul rintangan, apa yang Bapak lakuin? Bapak memilih untuk menyerah. Dan menurut saya, itu bukan cinta, Pak. Dan Pak Excel, Bapak bilang kalau Bapak cinta sama saya juga. Enggak. Bapak nggak cinta sama saya, tapi Bapak cuma mau membuktikan kalau Bapak jauh lebih baik daripada adik Bapak. Kalian tahu nggak sih di sini siapa yang jadi korban? Kok jadi nyalain kita berdua sih? Ini semua salah kamu. Kamu yang gak bisa mempertahankan Afgan. Aku? Kamu bilang ini salah aku? Aku udah ngebunuh Papa Indra. Laki-laki yang ngerawat aku dari kecil. Kalian tahu karena apa? Karena dia bilang aku gak bisa milikin Afgan. Kalau aku bisa bunuh Papa Indra, aku gak akan segan-segan ngelakuin hal yang sama ke siapapun yang ngelawan aku. Ibuku bukan Om Indra. Ya, Om Indra emang salah. Karena dia mikir kamu manusia yang masih punya hati. Tapi enggak dengan ibu aku. Mita! Kamu sudah memanfaatkan aku, Mit. Kamu meyakinkan kalau ini semua buat kebaikan putri-putri aku, tapi enggak. Ibu. Maya. Ibu. Kamu mempermainkan aku seperti orang bodoh, Mita. Kamu sudah memanfaatkan kami semua. Kamu memanfaatkan putri-putriku untuk saling melawan satu sama lain. Dan kamu menjadikan Nadia senjata untuk menghancurkan kebahagiaan kami, Mit. Kamu jahat. Kita nggak bisa biarin dia kayak gitu, Adisti. Kita harus cegah. Kalau sampai wartawan dan tetangga tahu, hancur rencana kita semua. Kita harus buat perempuan itu diem, Ma. Sekarang, Mama bawa dia ke dalam. Oke. Kita bisa bicara baik-baik di dalam. Ayo kita masuk dulu. Nggak enak sama tetangga. Ayo. Kamu bilang Nadia perlu diselamatkan. Kamu menyuruh aku menukar laporan itu. Kamu bilang itu demi kedamaian putriku, Mit. Tapi ternyata aku tahu persis. Aku tahu betul. Kalau kamu sudah memanfaatkan kami. Kalau semua ini hanya untuk tujuan rencana licik kamu itu.
Maya, kamu itu sedang emosi. Kamu nggak berpikir jernih. Sekarang saya bilang sekali lagi, kita bicarakan baik-baik di dalam. Ayo. Aku memang marah, Mit. Hati aku sakit. Aku marah, Mit. Karena kamu sudah menyeret aku ke dalam rencana kotor kamu. Kamu nggak pernah melihat ya, gimana rasa sakit di hatinya Nadia. Rasa sakit itu ada di matanya Nadia. Kamu kan ibunya, ibu kandungnya. Emangnya nggak ada ya ikatan batin kamu sama Nadia? Kamu merasakan itu gak? Tapi oke, semuanya bisa kamu perbaiki. Bukannya tugas seorang ibu selalu memberikan yang terbaik buat putri-putrinya. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Selalu menyelamatkan anak-anak kita. Sekarang saya mohon sama kamu. Sekarang kita bicara di dalam. Tante udah tenangin diri ya. Kita bicarain baik-baik di dalam. Ayo, Maya. Saya salah banget, saya tahu. Bahkan saya udah suruh ke Excel untuk jangan suruh saya ke rumahnya Nadia. Karena saya tahu kalau saya pergi ke sana akan terjadi hal-hal yang gak kita inginkan. Bener aja kan? Saya dijebak, saya dimanfaatin. Seketika saya berubah menjadi sosok, menjadi seseorang yang bahkan saya gak kenal siapa diri saya sendiri. Tapi kamu selalu ada, Isyana. Kamu selalu nyadarin saya. Dan kamu sumber kekuatan saya sekarang. Afgan, saya nggak pernah menyuruh Bapak untuk datang ke sana terus bersama dia. Saya nggak pernah menyuruh Pak Afgan untuk mengumumkan di depan semua orang kalau Bapak akan menikahi dia. Tapi apa yang Bapak lakuin? Saya cuma nyuruh Bapak datang ke sana sebagai teman masa kecil dan menghibur dia. Terus Bapak mengumumkan itu semua. Bapak ngumumin di depan semua orang kalau Bapak cinta sama dia. Bapak pernah mikir gak sih gimana perasaan saya? Bapak pernah mikir gak gimana saya? Apa yang saya rasakan, ha? Saya ngerti, saya tahu. Makanya saya nggak lanjutin kan. Saya pilih berhenti karena saya tahu ini semua nggak nyata, bukan ini yang saya mau. Saya harap kamu percaya. Saat saya menjalani itu semua, itu benar-benar setengah hati. Di pikiran saya, di hati saya. Kemanapun saya pergi selalu ada bayangan kamu, Isyana. Cuman kamu yang saya bayangin dan cuman kamu yang saya mau. Afgan, lepaskan tangan Isyana. Afgan, aku bilang lepas. Isyana, saya kesini bukan untuk debat. Saya kesini mau menanyakan ke kamu apakah cinta itu masih ada. Apa kamu masih cinta sama saya? Kalau emang iya, kasih tahu saya, Isyana. Kalau memang udah enggak. Kalau cinta kamu sudah hilang, saya akan pergi sekarang. Aku tahu, Kak. Dari awal ini semua rencana kakak kan. Kakak diam-diam nunggu dengan tenang sampai aku bikin kekacauan. Terus kakak masuk jadi pahlawan buat beresin ini semua. Satu hal yang harus kakak tahu. Kali ini beda. Isyana bukan sebuah masalah yang harus kakak beresin. Afgan, aku akan terima semua ini. Kalau memang Isyana dengan sendiri mengatakan iya. Tapi tolong Afgan, tolong biarkan Isyana memilih dengan alasan cinta. Bukan karena belas kasih. Kasihan. Apalagi aksi sosial media kamu yang gak jelas itu. Sekarang waktunya kamu untuk jawab. Semuanya udah jelas. Saya, Kak Excel, butuh jawaban kamu. Kalau jawabannya iya, kita bakal nikah malam ini juga, Isyana. Merajut asa di tengah perih tak terperi. Isyana, jangan katakan iya kepada laki-laki yang lebih mementingkan harga dirinya. Karena hidup kalian akan hancur. Tapi katakan iya
Kalau memang kamu udah percaya lagi sama Afgan, kalau Afgan gak akan menyakiti kamu lagi. Jawab Isyana, dengerin kata hati kamu, jangan dengerin orang lain. Saya tahu kamu orang baik. Saya tahu kamu wanita dengan hati yang tulus. Jangan terpengaruh Isyana. Jawab dari hati kamu sendiri. Saya gak akan biarin kakak kandung saya sendiri mengacaukan hidup saya lagi. Isyana, bersiaplah tersakiti kalau kamu menerima. Maya, sebaiknya kamu tenangin diri kamu dulu. Cukup, Mit. Cukup. Sakit, Mit, hati aku. Aku paham. Aku tahu perasaan kamu. Aku ngerasain kok. Hentikan, Mit. Udah. Hentikan semua omong kosong kamu. Aku nggak perlu lagi kebohongan kamu. Nggak perlu. Nadia, ibu tahu ibu salah. Dan ibu rasa ibu berhak untuk merasakan semua rasa sakit ini. Tapi semenjak ibu kehilangan kamu dari pelukan ibu, hati ibu hancur, Nat. Tapi ibu nggak mengira kalau kamu tumbuh menjadi wanita yang penuh dengan kebencian di hatinya. Dan sanggup melakukan apapun yang mengerikan. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Apa karena wanita ini? Ibu sadar ibu memang bodoh. Ibu percaya semua omongan dan kebohongan wanita ini karena ibu pikir itu bisa membahagiakan kalian berdua, kamu dan Isyana. Tapi ternyata enggak, ibu salah. Ibu salah, Nat. Ibu salah sudah percaya sama wanita yang mengerikan ini. Ibu mohon sama kamu. Ibu ingin menyelamatkan kamu. Sebelum semuanya terlambat dan kamu menyesali semua hal yang akan kamu lakukan, Nat. Ibu punya hak apa ngelarang aku sekarang? Status ibu sebagai ibu kandung aku gak ngerubah fakta bahwa aku adalah anak yang ibu buang selama ini. Dan ibu ngelakuin semua ini bukan demi aku kan, Bu, demi Isyana, aku tahu. Ibu gak bermaksud kayak gitu, enggak. Bukan. Enggak, Bu, aku udah bukan anak ibu. Anak ibu udah mati. Ibu bahkan gak ngecek aku masih bernafas atau enggak. Ibu gak ada niat untuk nyelamatin aku. Secara gak langsung ibu udah ngebunuh aku, Bu. Enggak, ibu gak bermaksud kayak begitu. Ibu gak tahu. Bener-bener gak tahu saat itu. Ibu gak tahu. Kamu sepertinya nggak harus ngomong kayak gitu, Maya. Diam kamu. Oh, oke. Nadia mungkin gak tahu. Nadia emang gak sadar. Kalau semua ucapan dan perbuatan kamu itu hanya menyeret dia ke dalam kegelapan. Semua janji-janji kamu itu beracun, Mita. Tapi aku akan melakukan apapun. Aku akan membelanya dengan permainan yang semua udah kamu buat untuk Nadia. Nadia anakku, kamu masih punya kesempatan untuk berubah, memperbaiki semuanya. Sebelum semuanya terlambat. Dengarkan ibu, Nat. Enggak, ibu gak usah manggil aku Nak. Ibu gak berhak jadi ibu aku semenjak ibu ngebuang aku, Bu. Tapi ibu gak tahu saat itu, ibu gak tahu, Nat. Ibu gak tahu. Biarkan mereka berdua saling menghancurkan. Afgan, hentikan semua permainan kamu. Apa maksud kakak? Aku tahu, Afgan. Setelah kejadian ini, pasti kamu bakal balik lagi ke rumah Nadia. Setelah itu dia nangis dan kamu luluh dalam air matanya. Udah ketebak semua permainan kamu. Begitu aja perputaran hidup kamu, ya kan? Halo? Nadia, kamu dengar baik-baik. Lupain pernikahan kita.
Aku batalin pernikahan kita dan aku nggak mau nikah sama kamu. Karena aku nggak cinta sama kamu. Nadia siapa yang telepon? Nadia kamu kenapa? Ibu nggak berhak milikin kedua anak ibu. Malam ini cuma satu yang akan hidup. Maya. Maya, kamu harus selamatkan salah satu anak kamu. Isyana mungkin. Maya, kamu dengarkan apa yang dibilang Nadia. Selama ini kamu yang ngerawat Isyana penuh cinta. Selamatkan nyawa Isyana. Ayo kamu kejar dong. Sekarang. Nadia. Sekarang kita biarkan mereka berdua saling membakar. Sampai hangus. Nadia keluar, Nadia jangan. Nadia, jangan. Nadia keluar. Ma, menurut Mama apa wanita itu benar-benar bisa menyingkirkan Nadia? Kita udah gak perlu sama wanita itu. Gak ada gunanya. Maksud Mama? Mama juga udah muak dengan kelakuan Nadia. Dengan dramanya, dengan ancamannya. Dulu memang dia berguna buat kita. Tapi sekarang dia justru membahayakan kita. Tapi kita nggak bisa hidup terus-menerus dengan bayang-bayangnya dia. Sekarang kita harus bisa melepaskan dia. Lakukan sekarang juga. Nak, keluar, Nak. Nadia, tunggu. Nadia. Gue lama banget sih gerbangnya. Nadia! 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 Nadia, Ibu mohon! Nadia, stop! Nadia! Ibu minggir! Minggir! Jangan! Bu, aku gak akan segan-segan nabrak Ibu. Tabrak aja, Ibu. Ibu pengen tahu apakah kamu berani menabrak Ibu yang udah melahirkan kamu? Oke, kalau itu mau Ibu. Nadia! Entah kenapa aku nggak pernah bisa melupakan kamu, Pak. Kenapa perasaan ini begitu dalam untuk kamu? Sekarang Ibu Maya pendarahan. Mama sekarang mau bawa ke rumah sakit. Kita ketemu di sana ya. Oke, Ma.
Isyana, mama kamu ditabrak. Kalau memang itu tujuan Bapak dan cara Bapak untuk mendekati saya, Bapak salah besar. Saya mencintai Pak Afgan.